Toraja Jemaat Tangerang, serta ucapan spesial dari Panitia Hari Raya Gerejawi dan pimpinan Majelis Gereja, Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Semoga video ini semakin menguatkan sukacita Natal kita sore hari ini. Offline. Gifted from heaven to a manger, the hope of the world alive for all mankind. All of the earth rejoice, it's Christmas time. So lift up your voice and sing out His praise. It's Christmas, praise the King, rejoice in the day. It's Christmas, make a joyful sound. It's Christmas, let His praise resound. It's Christmas. Goodwill to all the earth and peace divine. All of the earth rejoice, it's Christmas time. It's Christmas time. So lift up your voice and sing out His praise. It's Christmas, praise the King, rejoice in the
in God. Semoga memberkati kita semua. Blessed assurance, Jesus is mine. Time after time, born of His Spirit, washed in His blood, and what He did for me on Calvary is more than enough. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Tomorrow has all. And this is my song. I'm praising my Savior all the day long. I trust in God, my Savior, the one who will never fail.
Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Banyak dinamika yang terjadi sepanjang tahun 2024. Tahun 2024 ini, bangsa kita melakukan perhelatan akbar, yaitu Pesta Demokrasi, di mana pada bulan Februari kita melakukan pemilu serentak dan pada bulan November kita melakukan pilkada serentak. Tentu ada perbedaan pilihan, perbedaan pandangan. Mari kita bingkai perbedaan itu sebagai kekayaan demokrasi. Setelah perhelatan akbar Pesta Demokrasi, malam ini Gereja Toraja Tangerang merayakan Natal bersama. Di bawah sorotan tema, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Puji Tuhan, kita telah melaksanakan rangkaian kegiatan Natal dari pranatal hingga perayaan Natal pada malam hari ini. Saya selaku Ketua Panitia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta dan seluruh Majelis Gereja Toraja Jemaat Tangerang, seluruh panitia, segenap anggota jemaat dan simpatisan yang terus mensupport panitia, membantu baik moral maupun material, sehingga seluruh rangkaian kegiatan perayaan Natal boleh berlangsung dengan baik. Akhir kata, kami mengucapkan selamat Hari Natal 2024 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2025. Jalan-jalan ke pusat kota, lihat bangunan indah tertata, rayakan Natal dengan sukacita, sebab Allah beserta kita. Selamat malam bagi kita semua, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, bersyukur di hari ini, Sabtu 14 Desember 2024, Gereja Toraja Jemaat Tangerang merayakan Hari Natal, hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya damai dan sukacita Natal memenuhi hati kita, memenuhi keluarga kita, bahkan persekutuan kita di tengah Jemaat Tangerang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bapak Ibu, sidang masa raya Natal yang kami kasihi, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Berkat rahmat dan penyertaannya, kita semua boleh berkumpul di ruangan ini dalam acara perayaan Natal Gereja Toraja Jemaat Tangerang tahun 2024. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh jemaat Gereja Toraja Jemaat Tangerang dan segenap undangan yang telah hadir untuk bersama-sama merasakan sukacita Natal pada sore hari ini. Adapun rangkaian acara yang akan kita laksanakan dari sore hingga malam hari ini, yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua ibadah perayaan Natal, yang ketiga persembahan tarian Pak Geluk Tua, yang keempat laporan Ketua Panitia Hari Raya Gerejawi, yang kelima kesan dan pesan Natal yang dalam hal ini akan dibawakan oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Tangerang, yang keenam pemberian tanda kasih, yang ketujuh doa syukur, dan yang kedelapan penutup dan ramah tamah. Bapak Ibu sidang masa raya Natal yang kami kasihi, untuk mendukung berlangsungnya acara berjalan dengan baik, maka ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan untuk menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, menonaktifkan handphone atau menggunakan mode silent. Yang kedua, menjaga ketertiban dalam pengambilan gambar maupun video agar tidak mengganggu suasana perayaan Natal kita pada hari ini.
Bethlehem bukanlah sekedar tempat, tetapi sebuah perjalanan menuju hati yang dipenuhi oleh kasih Tuhan. Seperti tema Natal kita tahun ini yaitu, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sidang masa raya Natal yang dikasihi Tuhan, mari tenangkan hati dan pikiran kita. Kita akan memulai ibadah perayaan Natal pada sore hari ini. Natal telah berkumandang di mana-mana. Semua makhluk bersukacita menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Ada sebuah ajakan malaikat dengan seruan, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Ada apa gerangan di balik ajakan itu? Melalui perayaan Natal ini, kita dibimbing untuk melihat apa sesungguhnya yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada malaikat. Mari kita mengandalkan Tuhan, memahami semua itu. Karena hanya Dialah yang akan mendampingi setiap langkah kita. Menuntun arah jalan kita menuju masa depan penuh harapan kemuliaan. Mari kita berdiri sambil memuliakan Tuhan dengan penuh harap bahwa Dialah yang akan tinggal dalam hati kita sepanjang ibadah perayaan Natal ini. Sekarang selalu dampingi aku selalu di setiap langkahku, hanya Engkaulah dan jalanku, tetapi hatiku sekarang selalu. Datanglah oh Tuhan, dampingi aku selalu Tuhan, karena Engkau harapan kemuliaan.
Aku hanya engkaulah rajaku, tetapi hatiku sekarang selalu berdoa, oh Tuhan, dan pilih aku selalu Tuhan, karena engkau harapan kemuliaan, naungan abadi hingga akhir zaman. Datanglah oh Tuhan, dan pilih aku selalu Tuhan, karena engkau harapan kemuliaan, naungan abadi hingga akhir zaman. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Mari berhimpun dan bersukaria, hai mari semua lihatlah lahir Raja bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku. Demi kita ini, Ia sudah lahir, peluk Dia dalam iman teguh. Cinta kasih-Nya patut kita balas, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Selamat Natal bagi kamu semua, biarlah sukacita Natal berlimpah bagi kamu. Selamat Natal juga bagimu, sejahteralah kita semua. Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya
Perempuan muda itu mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, serta menamainya Immanuel. Yesaya 7 ayat 14. Kata malaikat itu, Siapakah yang terus berjalan lewat padang dan lembah, yakni Yusuf dan Maria yang pergi ke kotanya. Perjalanan ke Betlehem sungguh jauh jaraknya. Yusuf pun bersusah hati karena Maria lemah. kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias, Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibedung dan terbaring di dalam palungan." Lukas 2 ayat 10-12. Tiap rumah didatangi oleh Yusuf tajemu, sana sini jawabannya, rumahku sesak penuh. Akhirnya mereka dapat suatu kandang yang kecil, lalu di palungan lidah lahirlah Immanuel. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lukas 2 ayat 13-15. Sungguh bagimu lahir di
pengakuan dosa dan berita anugerah. Di tengah sukacita perayaan ini, marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, malaikat-Mu telah menyampaikan berita sukacita tentang kelahiran Yesus Kristus, Juru Selamat kami di kota mungil Bethlehem, yang begitu senyap. Sesenyap kota Bethlehem saat itu, diri kami pun kadangkala begitu senyap meneruskan berita sukacita kelahiran Juru Selamat dunia. Karena perbuatan-perbuatan dosa kami, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Ya Yesus, anak Bethlehem, kunjungi kami pun. Ampunilah kami sehingga dosa-dosa itu tidak mengaburkan pengharapan kami. Buatlah hati terbuka dan lembutkan. Masukilah sehingga kami mampu melihat terang-Mu yang baka. Amin. Ampunilah dan kasihanilah kami, ya Tuhan. Hai kota mungil
Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Roma 6 ayat 11. Sunyi bergema, nyanyian
kami mengundang secara berturut-turut Pendeta Henriette Lebang, Pendeta Sabara, Ketua Panitia HRG, perwakilan dari senior, perwakilan dari PKBGT, perwakilan dari PWGT, perwakilan dari PPGT, dan perwakilan dari SMGT. Mari bersama-sama untuk dapat maju ke depan ke meja lilin di depan panggung. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua berjaga terus. Ayah, Bunda mesra dan kudus, anak tidur tenang, anak tidur tenang. Malam kudus, Kami mengundang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. sunyi senyap, kabar baik menggelegar, bala surga menyanyikannya. Kau gembala menyaksikannya. Lahir Raja Shalom. Malam kudus, sunyi senyap, kurnia dan berkah, tercermin bagi kami terus di wajah-Mu ya Anak Kudus. Hingga kasih kekal, cinta kasih kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Ya. Hai Janet.
Mengapa sedih? Saya ingin merayakan Natal, tapi saya tidak punya apa-apa, Ibu. Saya tidak punya kado. Saya tidak punya uang. Saya tidak punya hal-hal terbaik seperti orang Majus. Ingat Janet, ingat, Yesus lahir di kandang Betlehem. Dan para gembala yang tidak juga punya apa-apa, datang menyembahnya. Datang memberikan apa yang bisa mereka berikan, hidupnya, sukacitanya, karena disapa oleh firman Tuhan. Terhibur ya? Ya? Oke. Saudara-saudara jemaat yang kekasih, selamat malam. Semoga kita menikmati sukacita Natal sebagai keluarga besar jemaat Tangerang. Untuk pembacaan Alkitab selanjutnya dan refleksi kita, mari kita mohon tuntunan Tuhan dalam doa. Allah yang penuh kasih, terima kasih atas malam ini, atas kebersamaan kami sebagai keluarga besar jemaat Tangerang untuk merayakan kelahiran Yesus di kandang Betlehem. Terima kasih atas kasih-Mu yang begitu dalam. Dan ajarlah kami untuk memahami firman-Mu, memahami makna Natal bagi kehidupan kami. Dan mau berjalan seperti gembala-gembala yang berjalan berlari menuju Betlehem. Tolong kami Tuhan, ya Kristus firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, sebagian dari Lukas 2 ayat 8 sampai 20 sudah dibacakan oleh anak-anak kita tadi. Saya bacakan dari ayat 15. Lukas pasal 2. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah sekarang kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang berbaring di dalam palungan. Ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan oleh gembala-gembala itu kepada mereka. Namun Maria menyimpan semua hal itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang telah mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Yang berbahagia ialah setiap orang yang setia membaca dan mendengarkan firman Tuhan, serta melakukannya dalam hidupnya. Amin.
Saudara-saudara yang kekasih, tema utama Natal adalah Allah menyapa manusia. Melalui kelahiran Yesus, Sang Juru Selamat dunia, Allah mengambil inisiatif untuk berkomunikasi dengan manusia. Allah yang Maha Tinggi turun ke dunia ini dalam rupa Kristus, Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem. Bayangkanlah kalau kita berada di tempatnya gembala-gembala itu, mendengar atau disapa oleh malaikat yang tidak pernah mereka bayangkan. Dan hati mereka tergerak oleh sapaan malaikat itu. Tapi bercampur aduk. Ada juga ketakutan. Sebab cahaya yang berada di sekeliling mereka begitu cerahnya. Suasananya. Sementara mereka sibuk sebenarnya dengan pekerjaannya sebagai gembala. Mereka disapa dalam semangat kasih. Tadi Janet, seorang remaja yang merasa tidak punya apa-apa, perlu disapa. Dia merasa kecil, tapi dia perlu disapa. Bahwa gembala-gembala juga yang tidak punya apa-apa, tapi Tuhan mungkinkan untuk membuat sesuatu hal yang sangat luar biasa. Cahaya kemuliaan Tuhan melingkupi mereka dan membuat mereka ketakutan. Mereka tidak biasa melihat hal-hal spektakuler, ya, hal-hal yang luar biasa. Dan oleh karena itu mereka ketakutan. Namun malaikat Tuhan menyapa dan menenangkan mereka. Ya, sama seperti Janet yang membutuhkan untuk ditenangkan ketika galau perasaannya. Malaikat katakan, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kesukaan besar untuk segala bangsa. Wow, kepada malaikat, kepada gembala yang begitu sederhana, kesukaan besar untuk segala bangsa disampaikan. Di luar pikiran manusia. Biasanya kesukaan besar, berita-berita heboh itu disampaikan dulu kepada petinggi-petinggi. Tapi di sini dalam Alkitab justru kepada gembala yang sederhana. Bahwa hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Mesias Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibedung dan terbaring di dalam palungan. Kita bisa bayangkan apa kira-kira reaksi gembala ketika mendengar firman atau sapaan Tuhan itu. Namun mereka diyakinkan oleh suara malaikat itu, jangan takut. Telah lahir bagimu Juru Selamat. Ini yang mereka butuhkan. Ada Juru Selamat, mereka gembala yang seringkali dianggap remeh. Gembala yang seringkali dipandang sebagai orang kelas 2. Dipandang sebagai orang miskin. Dipandang sebagai orang yang hanya menggantungkan hidupnya kepada belas kasihan. Mereka yang mempunyai domba-domba. Tapi kepada mereka dikatakan jangan takut. Dan Juru Selamat lahir di kandang Bethlehem katanya. Mungkinkah yang berkuasa menjadi Juru Selamat? Ya, penyelamat, berarti dia mempunyai kuasa. Mungkinkah dia lahir di kandang yang kotor, dibaringkan dalam palungan, dibungkus dengan lampin? Ternyata yang tidak mungkin menurut perhitungan manusia menjadi mungkin menurut perhitungan Allah. Rencana Allah seringkali tidak bisa kita nyana, kita duga.
Para gembala yang merupakan orang sederhana, orang upahan yang sering mengalami tindak kekerasan yang dibutuhkan untuk menjaga kekayaan tuannya. Kepada mereka lah berita sukacita itu dikatakan. Saudara-saudara, dalam hidup kita, mungkin kita punya pergumulan tidak seperti gembala ini. Tetapi kita punya pergumulan hidup ini. Kita punya hal-hal yang selalu merasa tidak cukup dengan apa yang ada pada kita. Mungkin ada pergumulan kita dalam relasi kita dengan orang lain. Dalam situasi itu, kita membutuhkan sapaan Tuhan. Sama seperti Tuhan katakan kepada gembala, jangan takut. Jangan takut. Dan luar biasa, para gembala itu meresponi dengan sangat positif. Walaupun mereka agak ragu, betulkah? Betulkah juru selamat itu lahir di kandang Betlehem? Tapi mereka memberanikan diri untuk pergi ke sana, untuk pergi melihat apa sebenarnya yang terjadi, apakah seperti yang dikatakan kepada mereka. Dan ini adalah tindakan iman. Sekalipun mereka dalam kebingungan, ketakutan, tapi mereka berani mengambil tindakan iman. Lalu mereka pergi ke Betlehem. Mereka saling mengajak, marilah sekarang kita pergi ke Betlehem. Untuk apa? Untuk melihat apa yang terjadi di sana. Apakah seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita? Saudara, kadang-kadang kita menghadapi sesuatu yang tidak pasti dalam hidup kita. Kita dilanda ketakutan, kita dilanda kekhawatiran, kita dilanda ketidakpastian, dan seringkali kita berat untuk melangkah. Kita tidak mau mengambil resiko. Dan apa yang terjadi? Kita tinggal menangisi diri kita. Kita tinggal menjadi orang juga yang mungkin acuh karena bukan berurusan dengan masalah kita. Tapi gembala ini yang bisa kita pelajari imannya, bahwa mereka percaya kepada apa yang dikatakan janji Tuhan kepada mereka. Bahwa jangan takut, pergilah ke sana, kamu akan menjumpai bayi yang lahir di kandang, bayi yang terbaring di palungan. Dan betul, mereka menemukan seperti apa yang disampaikan oleh malaikat kepada mereka. Mereka menjumpai Maria, mereka menjumpai Yusuf. Orang sederhana para gembala menemukan anugerah Allah. Sang bayi dalam kesederhanaannya. Anugerah Allah tidak terjadi di tempat yang kita anggap hebat. Anugerah Allah justru terjadi di tempat yang tidak kita duga. Di tempat yang kita sering anggap rendah, busuk, kotor, dan sebagainya. Kota Betlehem, kota kecil di antara kota-kota, kata Nabi Mika. Hai Betlehem di Efrata, sekalipun engkau kecil, tapi daripadamu akan ada seorang yang muncul, seorang yang memberikan hidupnya bagi dunia ini. Saudara-saudara, tema Natal PGI dan KWI tahun 2024 ini mengumandangkan respons gembala terhadap berita yang disampaikan oleh malaikat. Langsung mereka berdiri, marilah kita pergi sekarang, kita pergi ke Betlehem. Ya, Betlehem ternyata menjadi tempat di mana lahir harapan baru bagi mereka yang berada dalam kebingungan, yang berada dalam ketidakcukupan hidup. Betlehem menjadi tempat harapan, sebab di sana lahir raja dunia ini yang hadir dalam kerendahannya, kesederhanaannya.
harapan baru bagi mereka yang lemah. Ketika Yesus lahir, banyak masyarakat yang mengalami penindasan. Karena apa? Karena kekuasaan pemerintahan yang semena-mena dari Raja Herodes dan raja-raja lain pada saat itu. Yang sangar, yang gila kuasa, yang tidak rela kuasanya tersaingi oleh bayi Yesus yang lahir dalam kesederhanaan. Karena itu, ya, Herodes menginstruksikan untuk membunuh semua anak di bawah usia 2 tahun menurut Injil Matius. Kita bisa bayangkan apa yang terjadi. Banyak orang menangis, para orang tua, ya, para orang tua kehilangan anaknya. Tangisnya terdengar di mana-mana. Saudara-saudara, dunia ini sedang menangis juga. Ada banyak masalah yang kita hadapi di dunia ini. Yang makin lama kita lihat makin tidak sanggup kita atasinya. Ada banyak krisis yang terjadi. Ada krisis ekonomi, ada krisis moral, ada krisis kepemimpinan, ada krisis kejujuran, ada krisis kebenaran yang diputarbalikkan. Saudara-saudara, realitas tangis seperti yang terdengar di Bethlehem. Realitas tangis itu juga terdengar di tengah-tengah kehidupan kita. Banyak anak yang tidak bisa sekolah karena kemiskinan. Banyak orang tua yang tidak bisa mengirim anaknya ke perguruan tinggi karena keterbatasan dana. Banyak tenaga-tenaga kerja yang mendapatkan upah yang tidak sesuai dengan jerih lelah mereka, yang diperlakukan tidak adil. Banyak orang yang mengerang oleh karena tanahnya diambil tanpa kompensasi yang memadai dengan dalih untuk kepentingan pembangunan. Banyak orang yang didiskriminasi karena latar belakang sosialnya, sukunya, budayanya, agamanya. Mereka yang berada di daerah terpencil sering menghadapi keterbatasan fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan. Ini sebenarnya tangis dari bangsa kita, dari masyarakat kita yang terdengar. Dan saudara-saudara, saya baru mendengar salah satu dari keadaan seperti itu berada di tengah-tengah pelayanan Gereja Toraja di Simbuang. Beberapa hari yang lalu ada berita bahwa ada SMA Kristen di daerah Miallo yang mempunyai fasilitas pendidikan yang sangat terbatas. Ruangan belajar anak-anak sangat sempit. Guru-gurunya hanya 2 guru yayasan YPKT, yang lainnya guru honorer yang mungkin hanya mendapat 500.000 gaji paling banyak sebulan. Bagaimana mereka akan hidup? Namun mereka berkomitmen untuk melayani anak-anak di desa itu. Kalau tidak, mereka tidak akan pergi ke sekolah. Dan syukur bahwa semangat mereka tidak hilang. Ada harapan di Miallo. Sama seperti di Bethlehem yang kecil. Ada harapan di sana. Sebab anak-anak, ada 12 anak. Saya kira tahun ini yang melalui penyiapan yang baik, bimbingan belajar, mereka dapat diterima di lembaga atau fakultas perguruan tinggi negeri. Saya kira ini sesuatu hal yang memberikan harapan baru bagi kita. Banyak tempat-tempat di Indonesia ini yang seperti di Miallo. Dan saya kira menjadi tanggung jawab kita. Ya, salah seorang dari warga masyarakat yang rela memberikan kebun cengkehnya untuk menjadi tempat perluasan kelas-kelas untuk SMA yang ada di situ. Dan kepala sekolah bersama masyarakat dan lembaga pekabaran Injil Gereja Toraja merencanakan untuk membangun bangunan semi permanen untuk tempat belajar anak-anak di sana.
Saudara-saudara, ini tantangan bagi kita. Ini Bethlehem. Di sana bisa ada harapan. Di Miallo bisa ada harapan. Ketika kasih Tuhan menyentuh mereka lewat warga jemaat Gereja Toraja. Dan oleh karena itu baiklah ini menjadi pikiran kita. Perenungan kita sebagai jemaat Tangerang. Ya, dalam terang tema Natal 2014 ini, dalam WA Pendeta Gereja Toraja selama 1 minggu ini, ada begitu banyak komitmen dari para pendeta untuk memberikan hadiah Natal dari Bethlehem ke Miallo. Ada yang memberikan 100.000, ada yang memberikan 50.000, ada yang memberikan 200.000, 500.000 dan seterusnya sesuai dengan kemampuan mereka. Tetapi inilah, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Tempat harapan, walaupun dia kecil. Marilah sekarang kita pergi ke tempat pelayanan yang nampaknya kurang menjanjikan. Tetapi sebenarnya di sana Tuhan bekerja. Tuhan menolong kita. Perjalanan ke Miallo. Saya sudah pernah ke Miallo. Tidak ada kendaraan pergi ke sana. Jalan kaki ke Miallo. Ya, dari daerah Mamasa saya masuk ke Miallo. Saya ditawarin untuk naik kuda. Tapi hanya 1 menit saya di atas kuda, saya sudah takut nanti kuda ini mau bawa saya kemana. Saya nggak biasa dengan kuda. Tetapi itulah ya kondisi-kondisi pelayanan Gereja Toraja ya, yang sungguh menjadi tantangan bagi kita bersama. Bagaimana kita memaknai Natal kita. Bagaimana kita mewartakan kasih Allah di tengah dunia dan masyarakat kita. Di mana banyak orang sudah kehilangan kasih dan kepedulian kepada sesama dan lingkungannya. Di tengah-tengah berbagai krisis, ada masalah kita hadapi. Krisis keluarga, krisis lingkungan hidup, krisis moral, dampak negatif dari teknologi modern. Dan ini semua krisis ini bisa membuat kita hanya memberikan perhatian kepada diri kita. Saudara-saudara, justru dalam keterbatasan kita, sama seperti keterbatasan gembala, Tuhan menyapa kita. Tuhan mengingatkan kita untuk pergi ke Bethlehem. Sebab di sana para gembala memperoleh pembaruan hidup, pembaruan sikap mereka. Mereka berubah menjadi pribadi-pribadi yang optimis, pribadi-pribadi yang kembali dengan sukacita memuji dan memuliakan Allah. Karena perjumpaan, karena kehadiran mereka di Bethlehem. Saudara-saudara, pesan Natal PGI dan KWI diakhiri juga dengan sebuah ajakan. Kita merayakan Natal 2024 ketika bangsa Indonesia menyambut pemerintahan baru. Kita bersyukur bahwa pesta demokrasi telah usai. Kini saatnya kita bergandengan tangan mempererat persaudaraan dan berjalan bersama memajukan negeri tercinta ini. Semoga negara Indonesia ini dapat menjadi Bethlehem baru. Tempat lahir dan bertumbuhnya para pemimpin yang berjiwa pelayan, yang ugah hari, yang hidup sederhana, dan mengutamakan kepentingan bangsa. Sebagai warga negara kita mendukung dengan tetap bersikap kritis terhadap program-program pemerintah yang hendak mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa dan amanat Undang-Undang Dasar 45, yaitu kesejahteraan hidup bersama yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Saudara-saudara yang kekasih, semoga Natal kali ini memberi kita semangat baru. Semangat untuk pergi ke Bethlehem. Semangat bahwa di Bethlehem, di tempat-tempat yang sulit, di tempat-tempat yang dianggap jauh, kecil, tidak elok di mata umum, tapi sebenarnya di sana pembaruan hidup dapat terjadi dalam diri kita. Sebab apa? Sebab Immanuel, Allah beserta kita.
Amin. Nah, sebenarnya saya mau mengajak anak-anak, gembala-gembala itu kembali ya dengan memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang telah mereka lihat, mereka dengar. Dan syukur malam ini anak-anak kita juga sudah ikut mengambil bagian dalam perayaan kita ini. Saya sangat bersyukur perayaan malam ini adalah perayaan keluarga, di mana semua unsur dalam jemaat mempunyai tempat dan peranan bersama. Semoga ini kita lanjutkan supaya kita sungguh-sungguh menjadi keluarga Allah. Dan keluarga kita masing-masing juga menjadi keluarga di mana bayi Bethlehem itu memberi inspirasi dan semangat baru bagi kita. Amin. Mari kita masuk dalam beberapa saat teduh. Kita coba renungkan apa makna firman Tuhan bagi kita. Yang dikatakan ajakan gembala, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Bethlehem dalam hidup kita kecil, sederhana, tapi dari yang kecil dan sederhana, dari perhatian-perhatian kecil kepada orang yang membutuhkannya, kepada mereka yang tersingkirkan dalam masyarakat, dari situlah pembaruan hidup dan semangat baru dapat kita peroleh. Amin. Mari kita berdoa, doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kerajaan bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilahkan kepada vokal grup PKB Gereja Toraja, Mirangi Moraka. Mirangi Moraka. Terima kasih.
Sidang Masa Raya Natal yang terkasih, di malam Natal yang penuh sukacita ini, diberi kesempatan kepada kita untuk bersama-sama membawa persembahan sebagai ungkapan syukur kita. Di malam ini akan ada 2 amplop persembahan yang akan dijalankan. Amplop yang pertama sebagai persembahan syukur Natal Gereja Toraja Jemaat Tangerang, dan amplop yang kedua seperti khotbah Natal kita pada malam hari ini,
marilah sekarang kita ke Bethlehem di Mialo Simbuang. Untuk itu, amplop persembahan yang kedua dipersembahkan untuk SMA Kristen di Mialo Simbuang. Sidang Masa Raya Natal, firman Tuhan yang melandasi persembahan kita pada malam hari ini terambil dari Mazmur pasal 30 ayat 5. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Kita iringi persembahan kita dengan nyanyian Kandang Domba Itu Rumahnya. Di mana Yesus dan pertolongannya, hai gambar
Mari saudara-saudara kita siapkan hati kita untuk berdoa syafaat. Kita berdoa. Syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan. Karena kasih-Mu yang begitu besar bagi dunia ini. Bagi kami semua baik sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai jemaat Tangerang. Bahkan sebagai bagian dari bangsa ini. Terima kasih atas kasih-Mu yang tanpa batas. Terima kasih bahwa Engkau memperkenalkan kepada kami cara hidup yang berbeda dengan dunia ini. Engkau memperkenalkan kepada kami kehidupan yang disertai kesederhanaan. Bahwa yang kecil, yang sering kami anggap kecil, justru mulia di mata-Mu. Bahwa Engkau menyapa mereka yang berada dalam tindisan di tengah-tengah berbagai persoalan, dan juga Engkau menyapa kami Tuhan dalam persoalan yang kami hadapi masing-masing maupun sebagai jemaat-Mu. Berilah kepada kami Tuhan iman yang teguh. Berikan kepada kami janji-Mu, keyakinan-Mu, dan firman-Mu, jangan takut menghadapi apapun di tengah dunia ini yang Engkau berjalan bersama kami. Tuhan, dalam beberapa saat teduh kami datang membawa doa kami masing-masing. Ya bayi Bethlehem, terimalah kami, topanglah kami, dan jadikanlah kami teman sekerja-Mu untuk membawa harapan baru, harapan yang lahir di Bethlehem, di tengah-tengah berbagai kekalutan yang kami hadapi dan krisis di tengah masyarakat kami. Kami mengucap syukur bahwa kami bisa merayakan Natal saat ini. Terima kasih untuk semua yang mempersiapkan perayaan Natal ini. Panitia, majelis gereja, semua yang mengambil bagian Tuhan, semua komponen dalam jemaat ini yang berbagi karunia dan talenta mereka sebagai ungkapan syukur kami atas kehadiran-Mu dalam hidup kami, atas kedatangan-Mu ke tengah-tengah dunia ini untuk menyelamatkan kami. Kami mendoakan Tuhan supaya Tuhan kokohkan pengharapan kami untuk berjalan dari Bethlehem ke tempat-tempat di mana uluran tangan kami dibutuhkan, di mana kekuatan dan persaudaraan dari diri kami dibutuhkan, di mana solidaritas kami diperlukan. Tuhan, kami bawa dalam doa persembahan syukur yang kami sampaikan malam ini. Berkati Tuhan supaya menjadi alat dalam pelayanan jemaat-Mu ini. Juga dalam menyampaikan solidaritas dengan SMA Kristen di Miallo. Tolonglah kami Tuhan untuk selalu PK melihat tempat-tempat seperti Miallo atau situasi di mana dibutuhkan kehadiran dan topangan kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir dalam perayaan ini. Baik oleh karena tugas-tugas atau perjalanan, maupun oleh karena kondisi kesehatan atau halangan lainnya. Berkatilah mereka Tuhan. Berilah mereka juga sukacita dan damai Natal seperti yang kami alami malam ini. Berkati mereka yang ada dalam perjalanan Tuhan, karuniakan hikmat-Mu, peliharakan mereka Tuhan, supaya dalam hidup ini perjalanan kami selalu dimotivasi oleh ajakan gembala untuk pergi ke Bethlehem. Tuhan, kami datang berdoa untuk jemaat-Mu, jemaat Tangerang ini, majelis gereja, penatua, diaken, pendeta, maupun pengurus-pengurus OIG, bahkan panitia HRG dan berbagai panitia dalam jemaat ini,
Panitia pembangunan, Tuhan berkati mereka. Juga mereka yang melayani lewat OIG, Tuhan juga anugerahkan sukacita dalam melayani. Tuhan sertai juga rencana-rencana jemaat-Mu, khususnya pembangunan Tongkonan. Tuhan, kiranya Engkau buka jalan supaya rencana ini dapat berjalan menurut kehendak-Mu. Berilah bintang-Mu menerangi panitia, supaya jalan mereka, keputusan-keputusan yang mereka ambil, berkenan kepadamu ya Tuhan. Kepadamu kami serahkan hidup kami malam ini. Dan kalau kami pulang nanti Tuhan, berilah supaya damai dan sukacita Natal itu kami bawa ke tengah-tengah keluarga kami. Kalau ada pertikaian dalam keluarga, kalau ada gesekan dalam jemaat, kalau ada berbagai hal yang menghambat persekutuan kami, semangat persaudaraan kami, ampunilah kami dan tolonglah kami untuk saling mengampuni. Itulah makna kehadiran Kristus bagi kami. Dan komitmen kami Tuhan untuk berjalan bersama-Mu senantiasa dalam iman kepada Kristus, Juru Selamat dunia ini. Amin. Saudara-saudara jemaat, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan pengutusan dan berkat. Dan sebelumnya saya mengundang rekan-rekan pendeta yang hadir di ruangan ini untuk bersama-sama memberikan berkat kepada jemaat. Mari rekan-rekan pendeta yang hadir di sini. Saya lihat ada juga kakak orang tua kita, Pendeta Barumbun, yang datang dari Toraja. Saudara-saudara jemaat, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Oleh karena itu marilah kita muliakan Allah, muliakanlah. Tuhan Allah, Maha
saudara-saudara dan semua anak-anakku yang kekasih, pergilah. Kristus sudah lahir, Allah beserta kita. Jalanilah hidupmu dengan sukacita dan bagikanlah sukacita itu kepada semua orang. Saya siap membagikan sukacita Natal. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nyanyian syukur kita, sukacitalah di dalam namanya. Sukacita di dalam namanya, sukacita bersaksi pujian, ku nyanyi pujian bagi kebesaran-Nya. Haleluya. Sukacita berharap padanya, sukacita menjadi laskarnya. Ku berdiri teguh di bawah panji Tuhanku, Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Betapa senang hatiku memuji-muji Yesus Kristus. Haleluya. Sukacita di dalam namanya, sukacita bersaksi pujian, ku nyanyikan pujian bagi kebesaran-Nya. Haleluya. Sukacita berharap padanya, sukacita menjadi laskarnya. Ku berdiri teguh di bawah panji Tuhanku, Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Betapa senang hatiku memuji-muji Yesus Kristus. Haleluya. Kasih Allah mengingatnya bagi kita umatnya. Kita disatukan oleh Roh Allah, kita satu di dalamnya. Mari kita bernyanyilah, mari nikmati kasih-Nya, meredakan agar dunia tahu kita satu di dalamnya. Sidang jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Demikianlah ibadah perayaan Natal Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Segenap majelis Gereja Toraja Jemaat Tangerang mengucapkan selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru 2025. Tuhan Yesus memberkati.
Tarian Pak Gelu Tua. Tari Pak Gelu adalah tari sukacita yang biasa dipentaskan pada upacara adat di Toraja. Tarian ini memiliki sifat yang riang gembira. Nama Pak Gelu atau Mak Gelu berarti menari-nari dengan riang gembira. Tangan dan badan bergoyang dengan gemulai sambil mengikuti irama gendang. Yang disaksikan saat ini adalah tarian Pak Gelu Tua dengan ciri khas gerakan penari yang jinjit. Gerakan dalam tarian Pak Gelu memiliki makna filosofi dan nilai-nilai sosial. Setiap gerakan mengandung nilai kesopanan, nilai luhur keimanan, nilai kesalehan, dan nilai kesadaran sosial. Tari Pak Gelu ini biasanya ditampilkan pada saat upacara kegembiraan atau rambutuka, penyambutan tamu, pesta pernikahan, dan mak buah. Pakaian yang digunakan para penari dalam pertunjukan tari Pak Gelu Tua merupakan pakaian adat Toraja dengan beberapa aksesoris seperti gayang, kandaure, sapi yang digunakan di atas kepala, tali tarung, dan lain-lainnya. Untuk warna pakaian penari Pak Gelu ini biasanya bervariasi. Tarian saat ini dipentaskan oleh pemuda dan remaja Sekolah Minggu Jemaat Tangerang dengan irama gendang yang ditabuh oleh Yehezkiel Parante Paembonan, Nakaelo Siri, dan Keitaro dan Nari. Adapun ke-9 penari kita saat ini, yaitu yang pertama Angelin Batara Donda, Sofianti Parapa, Immanuela Angela Bombang, Talitakum Galilea Tutu, Aprisia Deandra Toding, Kathleen Angelika Amsal, Lilian Ashira Parama, Dea Gabriela Sama, dan Kiara dan Nari. Pada pementasan tari Pak Gelu, ada satu hal yang menarik, yaitu kegiatan Mak Toding, yang artinya memberikan sejumlah uang kepada penari sebagai bentuk sukacita dan apresiasi kepada penari. Dan saat ini, Bapak Ibu, dalam budaya tersebut, bukan hanya Mak Toding, tapi kita meoli dulu. Meoli Komito Raya! Tolepi! Pisan Pak! Kami mempersilakan Oma, Opa, Tante Om, dan saudara-saudara sekalian untuk Mak Toding sebagai apresiasi dan dukungan kepada para penari. Semoga generasi muda Toraja terus melestarikan budaya kita. Kami persilakan Oma, Opa, Tante. Sepertinya kurang semangat ini. Kita meoli lagi. Meoli Komito Raya. Tolepi.
Pisan pa. Mak toding komi. Sungguh luar biasa tarian Pak Gelu Tua yang dibawakan oleh pemuda dan remaja Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Kiranya apa yang telah ditampilkan dapat dilestarikan agar budaya tersebut tidak hilang dari generasi-generasi muda. Bapak Ibu, kita akan masuk ke rangkaian acara selanjutnya, yaitu laporan Ketua Panitia Hari Raya Gerejawi Gereja Toraja Jemaat Tangerang tahun 2024. Kepada Ibu Grafika Parebong kami persilahkan. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Shalom. Bongi Melo lako kita solanasang. Yang terhormat Ibu Pendeta Dr. Henriette Huta Barat Lebang,
Yang kami hormati Bapak Pendeta Sakbara bersama segenap Majelis Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Yang kami hormati Bapak Ibu Pendeta yang boleh hadir pada kesempatan malam hari ini. Yang kami hormati segenap Jemaat Gereja Toraja Tangerang dan juga segenap undangan yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas kasih dan perkenannya kita boleh berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama merayakan Natal, bersama-sama bersuka cita menyambut kelahiran Sang Juru Selamat kita. Perkenankan saya selaku Ketua Panitia Hari Raya Gerejawi 2024-2025 menyampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan Natal pada malam hari ini. Yang pertama, kepanitiaan dilantik pada tanggal 23 Juni 2024. Pimpinan Majelis Gereja memberikan mandat kepada PWGT untuk mengkoordinir pelaksanaan Hari Raya Gerejawi 2024-2025. Tetapi di dalam kepanitiaan semua unsur OIG terlibat. Yang kedua, dalam rangkaian perayaan Natal, panitia sudah melaksanakan kegiatan pranatal, yaitu aksi donor darah dan pemeriksaan kesehatan yang melibatkan anggota Gereja Toraja Jemaat Tangerang dan warga masyarakat di sekitar gedung Gereja Toraja di Gading Serpong. Kegiatan donor darah ini merupakan kegiatan kolaborasi panitia HRG dan PWGT. Selanjutnya panitia juga melaksanakan kunjungan kasih kepada beberapa anggota jemaat. Berikutnya juga bahwa panitia HRG melaksanakan basar sembako murah kepada warga masyarakat di sekitar Getor Talen Legok dan lomba mancing bersama antara masyarakat dan warga jemaat Tangerang. Kegiatan ini juga merupakan kegiatan kolaborasi antara panitia HRG dengan PKB Persekutuan Kaum Bapa Gereja Toraja dan juga dengan panitia pembangunan. Pendanaan kegiatan bersumber dari kas jemaat, dari basar sumbangan jemaat dan dari donatur-donatur. Selanjutnya ucapan terima kasih kami dari panitia, yang pertama kepada Ibu Pendeta Dr. Henriette Huta Barat Lebang yang sudah melayani dalam pemberitaan firman pada malam hari ini. Tuhan terus memberkati Ibu dalam setiap pelayanannya. Ucapan terima kasih yang kedua juga kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Sakbara dan seluruh Majelis Gereja Toraja Jemaat Tangerang yang terus mensupport panitia mulai dari pelantikan, kegiatan pranatal dan juga pada perayaan pada malam hari ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada segenap anggota Gereja Toraja Jemaat Tangerang yang sudah mendukung panitia dalam mempersiapkan segala sesuatunya. Juga segenap donatur yang sudah memberikan dukungan kepada panitia. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh pengisi acara, kepada seluruh pendukung acara, para vendor, dan manajemen Hotel De Prima. Dan juga perkenankan saya secara pribadi mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada segenap panitia yang bekerja sungguh luar biasa, bekerja dengan penuh keikhlasan sehingga acara kita boleh berjalan dengan baik pada malam hari ini. Yang berikut, permohonan maaf kami sebagai panitia Hari Raya Gerejawi periode 2004-2025 apabila dalam rangkaian kegiatan Natal mulai dari pranatal hingga pada perayaan pada malam hari ini terdapat kekeliruan, terdapat kekurangan atau terdapat hal-hal yang tidak berkenan bagi kita semua. Dan panitia mohon dukungan dari jemaat untuk tanggung jawab yang masih diemban oleh panitia Hari Raya Gerejawi 2024-2025, yaitu pelaksanaan Paskah 2025.
Bapak Ibu sidang Masa Raya Natal yang dikasihi Tuhan, mengakhiri laporan ini, izinkan saya membacakan pantun. Nanti dijawab cakep ya. Jalan-jalan ke Indonesia. Cakep. Jangan lupa mampir di Tangerang. Cakep. Allah kini menjadi manusia. Mari rayakan Natal dengan hati senang. Satu lagi. Cakep. Burung irian, burung cendrawasih. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Selamat Natal 2024 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2025. Tuhan Yesus memberkati. Mioli komi. Tolepi. Kure sumanga. Kita akan masuk ke dalam rangkaian acara selanjutnya, yaitu penyampaian kesan dan pesan Natal yang dalam hal ini akan dibawakan oleh perwakilan Majelis Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Kepada Bapak Adriel Rumengan, kami persilakan. Sidang Masa Raya Natal yang diberkati Tuhan, yang kami hormati Ibu Dr. Pendeta Henriette Lebang Huta Barat. Terima kasih atas siraman rohani yang menyejukkan kami Jemaat Tangerang dalam merayakan Natal pada malam hari ini. Kami juga hormati para pendeta atau hamba Tuhan yang sempat hadir di tempat ini. Mohon maaf tidak sebutkan nama satu persatu. Tuhan memberkati dalam pelayanannya. Dan tak lupa kami hormati Bapak Pendeta Sabara bersama seluruh majelis gereja dan seluruh tua-tua jemaat bersama dengan simpatisan gereja yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk boleh kita duduk bersama di dalam merayakan Natal, merayakan kedamaian yang sudah dibawa ke kandang Bethlehem oleh Sang Juru Selamat. Pada kesempatan ini, saya tidak banyak berbicara, tetapi satu hal yang saya ingin sampaikan, kita memandang sejenak ke pohon Natal. Pohon Natal ini sangat indah, memancarkan cahaya, menerangi kegelapan. Tetapi sayang di balik sayang, nanti bulan Januari, akhir Januari, akan hilang redup dan disimpan di dalam kardus. Ini yang tidak boleh kita contoh. Yang harus kita contoh adalah sinarnya yang memberikan terang bagi kegelapan. Dan semoga jemaat Tangerang di dalam pelayanannya, baik itu melayani Tuhan maupun melayani sesama, tetap bercahaya, jangan pudar siang malam di dalam mengemban tugas, baik itu majelis gereja, para pimpinan organisasi intragerejawi maupun seluruh jemaat, terlebih khusus di dalam PR kita, yaitu membangun tongkonan kita yang sudah diberkati Tuhan. Kita sudah diberikan kesempatan oleh Tuhan membeli sebidang tanah di Legok. Tetapi satu PR bagi kita semua, bagaimana kita bergandeng tangan, satu bahu-membahu di dalam mengemban tugas yang mulia ini, untuk menjadikan sebuah gereja sebagaimana pada waktu itu Tuhan memberikan mandat kepada Raja Daud dan diselesaikan oleh Raja Salomo. Dan mungkin ini juga kesempatan diberikan oleh Tuhan
tanah itu sudah disiapkan, tinggal bagaimana kita membangun. Inilah yang menjadi PR kita dan inilah yang menjadi pesan saya pada malam ini. Marilah kita sekali lagi bergandengan tangan dan bahu-membahu di dalam mengemban tugas mulia ini. Sebelum saya akhiri, izinkanlah saya mewakili seluruh majelis dan organisasi intragerejawi Jemaat Tangerang mengucapkan selamat Natal, selamat damai sejahtera, dan menyongsong tahun baru 1 Januari 2025. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kure sumanga, Tuhan urondongki masolanasa. Bapak Ibu, saudara-saudari sidang masa raya Natal, acara selanjutnya adalah pemberian tanda kasih dan kami undang untuk maju ke depan. Yang pertama Bapak Pendeta Sabara, Yang kedua Bapak Lukas F. Banne, yang ketiga Ibu Esther Bandaso, yang keempat Ibu Yesi Philadelphia, yang kelima Saudara Mary Gading, yang keenam Saudara Jeffrey, dan yang ketujuh Bapak Daud untuk menerima ucapan terima kasih dan tanda kasih atas setiap pelayanan yang boleh diberikan. Boleh menempati di depan mimbar Bapak Ibu sekalian. Silakan berdiri di depan mimbar. Kami mengundang untuk boleh mengambil tempat di depan. Dan tanda kasih akan diserahkan oleh Bendahara Panitia Hari Raya Gerejawi kepada Ibu Agustina Suleupa. Baik, untuk pemberian tanda kasih akan diberikan oleh Ibu Ketua Hari Raya Gerejawi tahun 2024, Ibu Grafika. Kami persilakan, dan juga ada tanda kasih dari PWGT kepada Ibu Elizabeth Sampelino, kami persilakan. Setelah ini Bapak Ibu jangan meninggalkan tempat terlebih dahulu karena akan ada foto bersama. Kepada Ibu Elizabeth Sampelino kami persilakan. Baik, Bapak Ibu jangan meninggalkan tempat terlebih dahulu karena kita akan mengambilan foto kepada fotografer. Baik, terima kasih Bu Grafika Parebong dan Ibu Elizabeth Sampelino yang telah memberikan tanda kasih.
Bapak Ibu hadirin, sesaat lagi kita akan bersama-sama menyaksikan ucapan selamat Natal dari setiap OIG. Majelis Gereja Toraja Jemaat Tangerang mengaturkan Selamat Hari Natal 25 Desember 2024 dan selamat menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2025. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Paduan Suara Senior Getota mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Puang Tumpah Strategi Suara BPDT Jemaat Tangerang mengucapkan Selamat Salam. Kami dari Persekutuan Kaum Bapa Gereja Toraja Jemaat Tangerang mengucapkan Selamat Natal Tahun 2024 dan selamat menyongsong Tahun Baru 2025. Salam kami. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Ayo kita ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang telah diberitahukan Tuhan kepada kita. Mewakili kakak pengurus dan guru SMGT Jemaat Tangerang, kami mengucapkan selamat merayakan Natal tahun 2024 dan menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2025. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari PPGD Tangerang mengucapkan Selamat Natal 25 Desember 2024 dan selamat menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2025. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat Natal untuk Mama Papa, Om Tante, Om Opa, dan teman-teman sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Bapak Ibu, terdapat informasi tambahan yang akan disampaikan oleh perwakilan Majelis Gereja kepada Pak Heber Pemangsapan, kami persilakan. Ya, Ibu Pendeta dan segenap jemaat yang berkesempatan hadir pada malam hari ini, kita punya persembahan terkait dengan bantuan ke jemaat Mialo ya. Simbuang, ya SMA Simbuang itu belum rampung dihitung. Namun Ibu Pendeta, kami jemaat sudah punya komitmen kalau dia jumlahnya hanya 9 juta maka kami akan tambahkan 1 juta dari jemaat. Tapi kalau jumlahnya 11 juta maka kami akan memberikan sampai 15 juta. Ya. Jadi itulah komitmen kami dari jemaat terkait dengan bantuan dari Tangerang ke Simbuang. Namun di Tangerang juga ada komunitas yang senantiasa memberikan bantuan beasiswa kepada anak-anak kita yang ada di Toraja, namanya Samaritan, ya, Samaritan. Itu lahir
organisasi itu lahir dari kelompok pencinta Alkitab yang ada di Jemaat Tangerang. Dan gerakan kelompok Samaritan juga akan berpartisipasi sebesar 5 juta rupiah. Ya, jadi semoga saja dana yang bisa kita kumpulkan pada hari ini, Ibu Pendeta Eri bisa sampaikan ke jemaat, bukan jemaat ya, ke SMA Mealo Simbuang untuk dapat digunakan untuk anak-anak kita SMA di sana. Saya kira itu yang kami bisa sampaikan dari Majelis Gereja Jemaat Tangerang. Terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebelum kita masuk ke dalam acara Ramah Tamah dan mengakhiri seluruh rangkaian acara Natal kita pada malam hari ini, kita akan menaikkan doa syukur yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Dr. Honoris Causa Damaris Palinggi MTH. Kepada Ibu kami persilakan. Sidang masa raya Natal yang saya kasihi, mari bersama-sama kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya, karena kami boleh membuktikan bagaimana pimpinan dan kasih-Mu melalui panitia sehingga perayaan Natal pada saat ini boleh terlaksana dengan baik. Tuhan, di tengah-tengah sukacita Natal ini, kami diajak untuk pergi ke Bethlehem sesuai dengan khotbah hamba-Mu. Kami bersyukur Tuhan, ketika kami boleh diutus, ketika kami boleh dipilih, ketika kami boleh melayani, dan kami bersyukur bahwa pada malam ini juga kami akan menikmati berkat daripada-Mu Tuhan. Beri kami kekuatan, beri kami kesehatan yang cukup, dan berikan kesempatan kepada kami masing-masing juga untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Inilah kami Tuhan, kami mau syukuri segala yang disediakan oleh panitia. Berkati yang sudah menyiapkan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat Natal. Terima kasih Ibu Pendeta Dr. Honoris Causa Damaris Palinggi MTH. Demikianlah seluruh rangkaian perayaan Natal kita pada malam hari ini. Kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran kita semua dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Dan kami menyampaikan kepada Bapak Ibu boleh menikmati sajian makan malam. Kepada Bapak Ibu Jemaat Tangerang dipersilakan menuju area lobby ballroom, dan untuk Bapak Ibu tamu undangan dan tua-tua jemaat boleh menikmati sajian makan malam di area VIP. Namun sebelum kita mengakhiri seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini, kami akan tutup dengan satu pantun. Dibantu jawab cakep ya. Hadiah Natal penuh kehangatan. Cakep. Cakep. Berbagi kasih sesama manusia. Cakep. Kami berdua mengucapkan
Selamat merayakan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Saya Yeremia Reinhard Samara dan rekan saya Eunike Veska Pakau pamit undur diri. Sampai jumpa di perayaan Natal selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. You a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good times we bring to you and your kid. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Ibu sekalian, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.